yang hanya memberikan informasi, tetapi di situ tidak memberikan kejelasan dari mana referensinya, bagaimana metode ilmiahnya. Nah, ini kita perlu curiga juga gitu ya. Karena jika ini adalah merupakan penelitian ilmiah, hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, tentunya di sini harus melalui tahap-tahap metode ilmiah yang jelas gitu. Jadi di sini kita sebagai apa ya sebagai ilmuwan gitu ya, akademisi tidak harus mudah percaya, tidak bisa mudah percaya begitu saja. Tidak mudah percaya bahwa oh ini eh, metode misalnya nggak ada metodenya, tidak ada metodenya. Oh itu tapi dikabarkan begini bahwa misalnya vaksin ini cocok untuk misalnya ya, cocok untuk mengatasi misalnya mengatasi flu. Nah, misalkan seperti itu. Tetapi tidak ada referensi yang jelas ditulis oleh dokter mana. Nah, seperti itu. Nah, tetapi di situ jika tidak jelas kajian risetnya, tidak jelas bagaimana metode ilmiahnya, tidak ada referensinya, nah itu patut kita pertanyakan. Benar nggak itu penelitian? Nah, seperti itu ya. Nah, demikian pula untuk mahasiswa. Mahasiswa ini kan rencananya nanti kenapa kenapa sih sebetulnya kuliah metode penelitian? Sebetulnya adalah untuk apa? Untuk segera bisa menulis skripsinya nanti, gitu ya. Untuk mempersiapkan bagaimana sih mempersiapkan bagaimana nanti menulis proposal seminar praskripsinya. Intinya itu di metode penelitian itu. Nanti hasil dari metode penelitian dibawalah kemana? Dibawa ke SPS. SPS itu nanti betul-betul mempersiapkan itu kalau SPS itu memang sudah sesuai dengan materi yang dipilih gitu ya. Dengan materi yang dipilih itu di SPS kita kita mengaplikasikan metode penelitiannya gitu. Misalnya di sini ketika SPS kita kan sudah harus punya topik di sana. Oh, saya mau topik ini. Nah, seharusnya mahasiswa itu sudah punya bayangan. Saya ini sukanya topik yang mana sih? Nah, kalau misalnya saya suka topik tertentu, ya sudah di situ coba di searching, coba didalami, coba ditemukan satu permasalahan yang kira-kira menarik gitu. Bukan hanya menarik tentunya, yang sekali lagi bermanfaat. Ya, karena meneliti apapun itu satu kuncinya yang awal adalah sesuatu yang bermanfaat. Gitu ya. Sesuatu yang bermanfaat artinya kita tidak sia-sia. Jangan hanya berpikir, oh iya pokoknya saya mau meneliti nih. Saya mau meneliti, kemudian jadi penelitiannya saya cepat lulus. Tidak seperti itu. Tetapi lebih lanjut untuk apa? Agar apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat gitu ya. Bisa bermanfaat sesuai dengan mungkin kalangan yang memang kita tembak di sana gitu ya. Mungkin untuk akademisi, untuk peneliti-peneliti mendatang, barangkali juga bisa digunakan di khalayak masyarakat luas penelitian kita. Itu ya. Jadi pertama ketika kita mau meneliti, pastikan apa yang mau kita teliti itu bermanfaat. Dan kemudian kita juga harus bisa mengukur kemampuan kita. Ya, mengukur kemampuan kita dalam artian jangan melakukan sesuatu yang kita betul-betul nggak ada ilmunya sama sekali. Iya kan? Ya oke itu bisa, apapun itu bisa dipelajari, tetapi membutuhkan waktu yang panjang tentunya. Di sini Anda kan punya waktu nih, punya waktu untuk segera menyelesaikan studi. Ya nggak apa-apa kalau memang mau misalnya melakukan penelitian yang betul-betul penelitian besar, tetapi nanti lulusnya 3 tahun. 3 tahun hanya untuk menulis skripsi. Nah, itu kan jadi apa nanti eh, bisa lulusnya lebih panjang. Nah, seperti itu. Jadi mengukur kemampuan. Oh, saya itu misalnya Anda kan bisa mengenali diri sendiri ya, mengenali diri sendiri dari mulai semester awal kuliah sampai dengan mungkin di semester sekarang gitu semester 5. Kira-kira saya itu minatnya kemana nih gitu. Nah, dari minat-minat itu kemudian coba dieksplor. Dieksplor dengan cara membaca banyak referensi gitu ya terkait dengan apa yang disukai. Saya suka aljabar nih. Nah, saya suka bidang-bidang materi aljabar.
Saya di aljabar belajar mengenai teori grup, teori ring. Nah, seperti itu ya. Teori grup, teori ring. Nah, apa yang bisa dieksplor dari teori grup dan teori ring? Kalaupun mau keluar sedikit dari sana, kira-kira apa yang bisa saya kembangkan di sana? Seperti itu ya. Penelitian itu harus bermanfaat. Dan juga sebelum kita meneliti, nah ini yang harus betul-betul kita camkan. Ada etika penelitian. Nah, etika ketika kita meneliti itu seperti apa sih? Satu yang utama, jangan mengerjakan apa yang sudah dikerjakan sama orang lain. Itu ya, itu kadang-kadang yang sering kadang-kadang kita itu lengah. Lengah dalam arti apa? Terkadang kita ya sudah kita menulis sesuatu dengan oh saya ambil referensi orang lain. Cuma diambil begitu saja, diambil. Kemudian hanya mungkin berubahnya sedikit apanya yang dirubah. Nah, seperti itu. Padahal intinya sama. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu pelanggaran etika penelitian. Itu tidak boleh. Makanya ketika kita mereverse ke satu apa ke satu apa referensi. Nah, itu jelas itu harus kita lakukan jika kita memang mengutip atau menggunakan referensi tersebut. Ya, tidak bisa misalkan kita oh saya sebetulnya menggunakan referensi ini tetapi saya sembunyikan. Saya sembunyikan agar nanti terlihat itu tulisan saya. Nah, itu tidak boleh. Itu satu kejahatan. Bahkan bahkan ada hukumnya ini bahwa kalau misalkan terjadi seperti itu gitu terutama untuk yang tingkat lebih tinggi barangkali ya daripada yang S1 padahal sebenarnya S1 itu masih belajar meneliti. Di tingkat yang lebih tinggi itu kejahatan itu bisa ada hukumnya itu ya. Jadi itu yang harus kita hindari. Jangan berpikir oh saya mau meneliti sama persis dengan apa yang direferensi, itu tidak boleh. Jadi ketika nanti kan di sini mata kuliah metode penelitian nanti project. Project ini juga nanti coba eh, dicoba gitu ya, memilih tema, kemudian menyusun bab satu, bab 2, bab 3. Entah itu nanti mau lanjut untuk skripsinya atau tidak, silahkan. Tetapi di metodologi penelitian, di sini teman-teman juga harus belajar bagaimana sih nyari topik yang baru yang tidak sama dengan topik yang lain, gitu ya. Yang tidak sama, yang paling tidak kalaupun sama, sama itu tidak masalah sama dalam artian begini. Kalau misalnya kita mau eh, sama topiknya boleh, tetapi tidak boleh sama persis. Harus ada perbedaan perbedaan dengan penelitian yang lain itu. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Walaupun itu mungkin perbedaannya tidak banyak, sedikit, tetapi berbeda. Nah, kalau di dalam matematika itu rumus matematika saja, di aljabar misalnya, kita mau misalnya dari teorema. Teorema itu sudah dibuktikan. Nah, kemudian kita berusaha dari teorema yang sudah dibuktikan itu, saya ingin mungkin lebih mengeneralisasi misalnya dari topik-topik yang ada di aljabar. Nah, di situ kita bisa berkontribusi dengan cara mungkin dengan menambahkan sifatnya atau menambahkan sifatnya, mengurangi sifatnya, misalnya seperti itu. Kemudian kita teliti. Kita buktikan lagi teorema itu dengan langkah kita. Atau mungkin membuktikan teorema tetapi dengan langkah kita sendiri. Tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang lain itu. Seperti itu. Tetap harus bisa menceritakan perbedaannya. Nah, posisi di mana kita nanti bisa menceritakan kebaruan penelitian kita, perbedaan kita dengan penelitian orang lain itu nanti posisi penulisannya nanti ada di latar belakang. Gitu ya. Jadi latar belakang itu sangat penting di dalam penelitian. Penelitian yang baik, tulisan yang baik adalah bahwasannya ketika seseorang atau orang lain pembaca membaca latar belakang yang kita tulis, seseorang itu akan paham apa yang kita tulis, tujuannya untuk apa, masalahnya apa, gitu ya. Metodenya apa, hasil yang diharapkan nanti apa. Kalau itu baru berupa planning. Tetapi kalau itu sudah ada hasilnya,
hasil itu juga harus dituliskan di latar belakang, gitu ya. Dan juga kebaruan penelitiannya ada di latar belakang. Semua tertulis di latar belakang. Itu penelitian yang baik. Tapi ketika latar belakang ditulis ya, tetapi itu masih membuat orang bingung, ini maksudnya penelitiannya mau ngapain sih? Penelitiannya pakai metode apa sih? Hasil penelitiannya nanti ini apa sih gitu? Itu belum bisa mewakili apa yang diharapkan dari sebuah tulisan latar belakang, gitu ya. Selain itu, di latar belakang yang harus ada itu adalah motivasi penelitian kita. Motif penelitian kita ini apa sih gitu? Yang menjadi alasan kita meneliti itu. Nah, ini juga terkait dengan tujuan, gitu ya. Nah, kita sebetulnya motivasinya apa? Mungkin barangkali motivasinya ada memang suatu permasalahan, permasalahan yang lagi booming saat ini, gitu ya. Kemudian kita ingin meneliti itu, hal yang lagi booming, kita ingin berkontribusi dengan menggunakan matematika, gitu ya, dengan ilmu matematika agar kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, misalnya. Nah, itu menjadi motivasi penelitiannya, gitu ya. Oke, di metodologi penelitian eh, sebenarnya tidak diharapkan juga sebetulnya. Oh, ini nanti topiknya itu betul-betul topik yang akan saya gunakan di skripsi nanti. Enggak, tetapi belajar dulu. Tetapi kalau misalkan mahasiswa itu bisa membuat timeline atau mungkin sudah mempunyai rencana, oh saya mau cepat lulus, itu bisa sekali gitu ya. Sambil apa, ini kan pertemuannya 16 kali pertemuan. 16 pertemuan itu panjang loh, teman-teman. Iya kan? Panjang. Jadi di sini seharusnya kalau kita bisa memplanning itu kita kerjakan dengan serius. Dalam artian nanti, oh ini topiknya apa, itu sudah baru. Nah, Anda kan sudah bisa punya tulisan. Nah, tulisan ini kemudian nanti juga bisa dikomunikasikan ketika SBS. Nah, dikomunikasikan ketika SBS, nanti kan Anda dikasih dosen pembimbing, iya kan? Oh, dosen pembimbingnya siapa nih? Oh, ini dosen pembimbingnya. Nah, saya mau dosen pembimbing itu. Nanti bercerita di situ. Karena ketika bimbingan sudah langsung bab 3 juga tidak mau terima kadang dosen ya kan? Gitu. Oh, sudah langsung selesai ini bab 3. Kapan mengerjakannya? Kok tidak konsultasi ini? Ya, Anda keep dulu, keep dulu. Sedikit-sedikit yang dikonsultasikan ke dosen pembimbingnya. Tetapi Anda sudah punya simpanan itu, tulisan itu, gitu. Nanti, oh bab 1 dulu, ini saya ini. Terus ditanya tuh, lo kok tiba-tiba sudah selesai sih bab satunya? Kapan ini ngerjakan? Marah, dikira kita nyontek. Ibu, jangan salah. Saya ketika mata kuliah metodologi penelitian, itu saya betul-betul mengerjakan dengan serius. Dan itu merupakan memang topik penelitian yang saya rencanakan untuk skripsi saya. Seperti itu, ya. Jadi di situ kita bisa ini. Tapi, oh seperti itu. Mau ngomong apa sekarang? Dosen pembimbingnya. Kan seperti itu, ya. Oh iya, kamu sudah mengerjakan itu. Oh iya, sudah. Ini sampai beberapa yang kamu sudah kerjakan di metodologi penelitian harusnya sudah sampai bab 3. Kebayang. Sudah sampai bab 3 ketika SPS, misalnya ya, kita kita memplanning targetnya cepat selesai gitu ya. Di kuliah SPS nanti gitu ya, itu sebenarnya semester 7 ya, gitu ya. Semester 7. Nah, kalau bisa dipercepat kan juga bisa semester 6 ya kan, atau semester 7 tetapi di situ sudah apa namanya eh, sudah bersama-sama dengan skripsi. Nah, itu di situ Anda sudah berpacu mulai nulis, mulai nulis, mulai nulis gitu. Atau mungkin bisa dikonsultasikan jika memang itu sudah siap, saya minta duluan dikasih pembimbing. Nah, itu juga. Nah, barangkali itu nanti juga bisa difasilitasi. Siapa tahu kan gitu. Jadi di metodologi penelitian ini mata kuliah yang memang penting sekali. Nah, bagaimana sih Anda nanti menulis dengan baik gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, di sini mungkin yang saya sampaikan dulu ini ada RPS ya untuk metodologi penelitian. Ya,
Masih belum di-download. Nanti ya setelah ini ya, saya saat masih mendownload dulu, mungkin kita ke materi dulu. Eh, hmm, Nah, intinya coba kita ini ya, metodologi penelitian. Nah, ini ya. Nah, di sini mungkin secara umum gitu ya, sebelum kita mulai nanti mengerjakan proyek. Karena ini proyeknya nanti dari awal juga gitu ya, untuk metodologi penelitian. Nah, di sini nanti akan kita bahas ya, nanti konsep dasar penelitian ya. Ada konsep dasar penelitian, kemudian ada strategi penelitian ilmiah, kerangka penelitian ilmiah, ya. Kemudian sarana penelitian ilmiah, gitu. Kemudian teknik penulisan karya ilmiah, korelasi dan regresi, gitu ya. Nanti kita tentunya di sini untuk penelitian secara umum ya, secara umum itu artinya bukan hanya untuk matematika sebenarnya ya, juga untuk ilmu pengetahuan yang lain gitu, untuk prodi yang lain juga sebenarnya. Oke. Nah, penelitian ilmiah itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ilmu pengetahuan tentu ya, penelitian ilmiah. Tetapi di sini kita harus jelas ya, di sini namanya itu penelitian ilmiah gitu ya. Metodenya tentu perlu metode ilmiah gitu ya. Ilmu pengetahuan keseluruhan, pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu sebetulnya sesuatu yang berbeda. Kalau pengetahuan itu hanya sesuatu, misalnya informasi yang di-sharing gitu, itu pengetahuan. Tetapi kalau ilmu pengetahuan di sini sudah ada metodenya, ini seperti itu. Kalau metodenya itu metode ilmiah, itu baru penelitian ilmiah gitu ya. Gitu. Nah, penelitian ilmiah dan ilmu pengetahuan merupakan dua sejoli yang tidak mungkin terpisahkan satu dari yang lainnya, tentu di sini ya. Artinya di sini penelitian ilmiah ini juga bagian dari pemberian informasi gitu ya. Ya, hasilnya nanti berupa apa? Ya, informasi pada akhirnya ya, informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna dari hasil penelitian tersebut. Gitu, ya. Penelitian ilmiah merupakan mesin yang memproses produk ilmu pengetahuan. Nah, ini ya, nanti dari hasil penelitian-penelitian ilmiah nanti akan ada produk-produk ilmu pengetahuan. Nah, banyak sekali produk ilmu pengetahuan ini, seperti halnya yang kita tahu ya, dengan semakin berkembangnya penelitian sekarang, teknologi saat ini, coba kehidupan ini sekarang itu sebetulnya hasil hasil dari penelitian, ya kan? Hasil-hasil dari penelitian orang lain gitu ya, sampai dengan kehidupan kita itu sekarang jadi berubah drastis di era digital sekarang ini gitu ya. Itu adalah merupakan hasil penelitian sebelumnya gitu ya. Kemudian nah, tugas yang diemban oleh seorang peneliti gitu ya, memberikan deskripsi tentang keadaan ya, memberikan deskripsi tentang keadaan. Nah, misalnya kita mau meneliti, tentu kita harus melihat fenomena apa yang sekarang sedang terjadi, gitu ya. Eh, jadi dari apa yang sedang terjadi, biasanya itu adalah ada satu permasalahan nih, selalu ada gitu. Dalam hidup ini sebetulnya hidup kita ini kan selalu full dengan permasalahan ya. Kalau masalah itu tidak usah dicari sebetulnya, masalah itu sudah ada. Tinggal kita mengenali masalah tersebut, kemudian kita berkontribusi untuk menyelesaikannya, gitu ya. Nah, memberikan deskripsi tentang keadaan, menerangkan kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa atau mengadakan
eksplanasi gitu ya. Misalkan tentang peristiwa yang saat ini. Peristiwa apa sih yang saat ini itu sedang booming di Indonesia saja ya. Sekarang ini kan masa-masa pemilihan ya wakil rakyat gitu ya, masa-masa mungkin pemilihan gubernur. Nah, itu menjadi permasalahan. Nah, kalau misalnya kita memang mau mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada tentang pemilihan gubernur atau pemilihan seorang pimpinan. Nah, ini kalau misalkan kita berpikir itu kan banyak dari matematika yang bisa kita gunakan untuk mengkaji itu. Nah, misalnya, oh saya ingin meneliti, nah tentang eh, mungkin analisis faktor. Nah, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seorang pemimpin. Misalnya seperti itu. Itu tuh satu topik penelitian loh. Iya kan? Nanti dengan apa itu teorinya? Analisis faktor itu ada dan pasti Anda sudah mempelajari itu di statistik ya, gitu. Nah, kemudian oh saya ingin memprediksi siapa nanti yang terpilih menjadi pimpinan. Loh, itu apa itu? Itu satu topik itu. Satu topik memprediksi itu. Bisa dengan menggunakan apa? Dengan peramalan. Itu ya. Itu sudah satu topik sendiri. Kenapa susah-susah? Itu. Nah, kemudian sekarang dengan adanya apa namanya? Dengan adanya isu-isu gitu ya. Dengan adanya apa ini kan sedang pemilihan misalnya pemilihan gubernur. Tentu banyak isu yang tersebar di medsos, iya enggak? Banyak isu. Nah, isu-isu itu kadang-kadang yang tersebar di medsos itu bisa jadi isu-isu yang menjatuhkan, isu-isu yang kadang-kadang mendukung eh, satu calon tertentu, ada yang menjatuhkan. Nah, ada yang hoax ya kan? Ada yang hoax, ada yang nyata gitu ya. Nah, di situ juga bisa kita analisa dengan menggunakan apa? Analisis sentiment, analisis analisis ini ya, analisis sentimen. Nah, satu penelitian lagi, analisis sentimen, gitu ya. Nah, kemudian dari analisis sentimen itu bisa memilih itu dari media sosial yang paling digemari masyarakat ya, hampir semua masyarakat itu ada punya medsos. Misalnya analisis sentimen khusus yang dari apa Facebook, dari Twitter, ya kan, kemudian dari TikTok, itu kan ada juga. Kita analisa satu penelitian gitu, usah susah gitu. Nah, kemudian setelah itu ada tuh hoax ya, hoax, lima orang itu menyebarkan hoax ya, itu bisa akibatnya itu juga negatif gitu ya. Apa ada orang-orang yang memang sudah kecanduan menyebarkan hoax ya, kecanduan menyebarkan berita-berita negatif, suka memfitnah. Nah, itu penyakit, penyakit apa? Penyakit mental. Nah, kalau itu penyakit mental, kemudian tadi bisa kita teliti model penyebaran penyakit mental. Satu lagi yang bisa dijadikan topik di dalam uh, skripsi nanti. Gitu. Nah, kemudian terkait juga dengan misalnya ini terkait dengan nanti di bidang keuangan gitu ya, adanya sentimen, adanya satu gejolak gitu yang ada di satu negara, itu pasti juga akan berpengaruh terhadap fluktuasi ya, fluktuasi keuangan gitu misalnya. Juga di pasar modal pasti itu akan terjadi perubahan-perubahan gitu, ada gejolak juga untuk pasar modal. Biasanya kalau ada isu-isu atau permasalahan di satu negara itu juga akan terpengaruh. Nah, Anda bisa juga di situ menganalisa misalnya analisis fundamental. Itu satu ini penelitian juga. Di matematika itu banyak sekali. Jangan sampai kehabisan topik tuh ya. Tentang itu tidak ada alasan untuk kehabisan topik. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di sini tujuan
diemban oleh peneliti itu adalah mencari apa pola mengenai hubungan antara kondisi dan peristiwa, kemudian menyusun teori ilmiah. Itu ya, jadi dengan menggunakan metode ilmiah gitu ya. Tidak mau bergerak. Slide-nya tidak mau bergerak. Ini kenapa? Selalu seperti ini. Ini kayaknya hang ini kayaknya. Tidak bisa bergerak. Maaf Bu, suaranya putus Bu.
karena laptopnya itu tidak pernah istirahat ya. Jadi 24 jam itu kerja terus. Ya, ini laluan saja ya. Eh, eh, yang di sini kita pendahuluan saja lah dulu ya untuk materi-materinya nanti bisa kita eksplor lebih dalam sambil jalan gitu ya. Nah, ini tuh ketika saya gerakkan itu error gitu. Ini aja nggak usah slideshow. Ini kelihatan ya kalau tidak usah slideshow ya. Oke. Ya Bu, sudah kelihatan. Hmm. Ini, nah ini ya. Nah, kemudian di sini tugas yang diemban ya. Tadi tugas yang diemban oleh seorang peneliti itu adalah yang pertama tadi memberikan deskripsi tentang keadaan, menerangkan kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa, mengadakan eksplanasi, mencari hukum-hukum atau pola mengenai hubungan antara kondisi dan peristiwa, kemudian menyusun teori ilmiah, ya, memperkirakan peristiwa yang bakal terjadi, mengadakan estimasi dan proyek, kemudian melakukan tindakan dan mengadakan pengendalian. Nah, itu tugas-tugas seorang peneliti ya, itu. Nah, motivasi utama penelitian itu mendapatkan kebenaran ilmiah. Bagi seorang peneliti profesional, insentif yang paling berharga dari semua karyanya adalah menemukan kebenaran ilmiah. Mungkin yang tidak sama adalah tingkat kebenaran ilmiah yang ingin atau berhasil dicapainya. Jadi begini, penelitian, nah penelitian apapun ya sebenarnya itu pasti ada errornya, gitu ya. Tidak ada yang sempurna karena sebetulnya kalau kita meneliti itu tidak mungkin akan bisa merepresentasikan 100% sama persis dengan kondisi real. Intinya seperti itu, ya. Jadi di sini penelitian itu sebetulnya adalah bagaimana kita berusaha menyelesaikan itu semendekati mungkin dengan apa yang terjadi di dunia nyata, gitu ya. Nah, tidak mungkin betul-betul nanti penelitian kita itu bisa mencakup ya semua keadaan gitu ya. Karena kan keadaan di luar sana itu kompleks gitu ya. Misalnya kita ingin meneliti misalnya masalah regresi. Nah, masalah regresi kita ingin meneliti itu. Kita ingin melihat misalnya pengaruh eh, pengaruh pertumbuhan populasi di Indonesia, apa saja yang mempengaruhi di situ. Nah, kemudian kita memilih di sana dari berbagai referensi kita pilih. Nah, kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi? Nah, itu ya, kita pilih dari referensi ini, referensi itu. Kita temukan nih, ternyata 10 yang berpengaruh nih, gitu. Oke, 10 kita buat di situ persamaan regresi dengan variabel bebasnya ada 10. Tetapi tanya, apakah betul yang sebenarnya, yang serial-realnya cuma 10 itu yang berpengaruh? Pasti tidak, ya kan? Pasti tidak. Pasti lebih daripada itu. Kalau memang kita mau mencakup masalah yang kompleks, bahkan lebih dari 20, bahkan lebih dari 50 kalau mau detail. Iya kan? Pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi. Itu. Jadi, penelitian yang baik itu sebetulnya penelitian yang bagaimana? Yang bisa mendekati apa dari permasalahan real yang akan diteliti itu. Gitu.
Artinya di sini semakin banyak ya, semakin banyak apa variabel-variabel atau mungkin disebutnya di situ parameter ya, variabel-variabel bebas lah ya, variabel bebas yang kita masukkan di dalam penelitian itu sebetulnya akan membuat penelitian kita itu juga akan semakin mendekati eh, kondisi real. Tetapi permasalahannya begini, kalau ilmu kita itu tidak nyampe ke sana variabel. Kemudian kita melakukan survei, kita melakukan analisa ya, analisa terkait dengan fenomena tersebut. Nah, bisa dari banyak referensi, kita bisa melakukan survei sehingga kita bisa mendapatkan data-data. Informasi mengenai datanya jelas. Baru di situ kita merumuskan penelitian kita gitu ya, merumuskan penelitian kita. Nah, ketika merumuskan penelitian, nah disinilah akan muncul banyak asumsi. Asumsi itu nantinya yang kita definisikan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian kita, gitu ya. Jadi agar tidak terlalu kompleks, yang bisa saya kerjakan ini di sini loh, di ruang kecil ini saja loh, gitu. Artinya asumsi itu bisa saja begini, bisa saja sebetulnya penelitian itu akan bermanfaat kalau yang kita teliti itu di seluruh Indonesia, gitu ya. Karena mungkin keterbatasan dari apa namanya ruang gerak kita harus survei sana sini tidak memungkinkan, data yang diperoleh juga mungkin yang se-Indonesia tidak memungkinkan. Ya sudah, saya coba eh, di space yang kecil dulu. Saya coba, oke lah, sekarang saya coba di Jakarta Timur saja. Nah, itu sebetulnya juga jadi bagian dari asumsi. Oke, di Jakarta Timur pada saat ini, gitu ya. Nah, asumsi itu ada yang sifatnya begini. Asumsi itu bukan berarti asumsi itu sesuatu yang artinya yang menyangkal itu enggak seperti itu juga. Asumsi itu tujuannya selain untuk membatasi juga bisa juga untuk ini, untuk misalnya ini ada sesuatu yang kita tuh tidak memungkinkan untuk mendapatkan datanya misalnya. Tidak memungkinkan untuk mendapatkan data eh, kemudian di sini karena tidak memungkinkan untuk mendapatkan data, misalnya data primer. Nah, kemudian di sini kita asumsikan bahwa misalnya di situ hanya ada misalkan bisa kita gunakan data sekunder misalnya ya. Seperti itu. Itu juga bisa itu masuk di dalam asumsi sebenarnya. Kita asumsikan misalnya data apa sih yang tidak apa susah untuk dicari gitu. Misalkan dalam kasus COVID kemarin gitu ya, data dari eh, ada OTD gitu ya. Tiba-tiba dari semuanya semua data yang OTD itu datanya tiba-tiba kita tuh tidak bisa menemukan itu gitu. Padahal itu kita butuhkan. Yang lain bisa nemu, yang ini tidak bisa menemukan. Nah, di sini sebetulnya kalau misalkan kita meneliti itu bisa kita jadikan asumsi. Asumsinya bagaimana kalau yang ini kita abaikan gitu. Yang kita abaikan kita atau biasanya juga kita kasih nilai sendiri gitu. Nilainya berdasarkan apa? Berdasarkan eh, bacaan-bacaan dari paper-paper sebelumnya gitu ya. Jadi membatasi. Dan kemudian di sini tetap harus melalui teknik sampling yang pas gitu ya. Teknik sampling itu artinya begini, ketika kita mau meneliti, sebetulnya populasinya sendiri itu besar gitu. Populasinya besar, kita mau meneliti di skup yang kecil sebagai sampel. Sampel yang nantinya akan kita interpretasikan kembali kepada populasi misalnya gitu ya.
Nah, berarti di sini apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan teknik sampling yang tepat, harapannya kita bisa mengeneralisasikan apa yang hasil yang kita lakukan di sampel kembali kepada populasi. Harusnya kan seperti itu. Kalau teknik samplingnya kurang tepat, biasanya juga tidak bisa menggambarkan generalisasi ke populasinya gitu. Itu juga menjadi satu pengaruh. Jadi meneliti itu ada ininya lah, ada ilmunya gitu ya. Jadi tidak sekedar saja kita meneliti ini berapa banyak misalnya berapa banyak sih kalau misalkan kita mau bikin kuesioner, kita mau menyebarkan kuesioner. Nah, untuk populasi tertentu yang sejumlahnya misalnya ini, seluas daerahnya ini, nah, kira-kira berapa nih sampel yang cukup, yang mencukupi itu? Nah, sebetulnya di statistik pun itu juga ada rumusnya gitu. Jadi tidak sekedar oh tiba-tiba oh saya pokoknya nyari sedapatnya, ya tidak bisa seperti itu sebenarnya ya gitu. Dan kemudian apapun instrumen penelitian itu sebetulnya perlu divalidasi kalau itu nanti untuk penelitian-penelitian yang memerlukan data primer ya, divalidasi. Kalau kita membuat angket ya nanti ada validatornya dari ahli di bidang tersebut gitu ya. Nah, itu penting sekali untuk diperhatikan agar penelitian kita itu menjadi penelitian yang memang eh, berkualitas gitulah, benar secara prosedur gitu ya. Nah, motivasi utama penelitian, nah, kita kembali lagi di sini mendapatkan kebenaran ilmiah. Nah, itu ya, ada insentif. Nah, kalau insentif ini nanti sudah mengikuti, kalau kita mempublikasikan penelitian kita gitu ya, kita pertama-tama mungkin di jurnal gitu ya, di jurnal nasional, kemudian di jurnal internasional, pada akhirnya kita bisa membuat buku dari hasil-hasil penelitian kita, ya otomatis insentif secara profesional pun eh, ini akan muncul. Tidak hanya insentif secara oh ya kita puas kita bisa menemukan kebenaran ilmiah itu. Ya itu juga ada pemasukan juga untuk kita ya gitu. Kita jadi ada produktif juga secara finansial juga akan membuat kita itu sebagai ini juga gitu, sebagai sumber penghasilan juga sebetulnya meneliti itu gitu ya. Nah, mungkin yang tidak sama adalah tingkat kebenaran ilmiah itu tadi ya, itu tadi karena memang penelitian itu tidak bisa 100% benar, tidak bisa 100% sesuai dengan yang terjadi di dunia nyata gitu ya. Nah, kemudian penemuan kebenaran ilmiah dimaksudkan untuk scientific objektif yang bermaksud memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dengan teori-teori baru yang lebih sahih dan terandalkan. Practical objektif di sini yang bertujuan untuk memecahkan problem praktikal yang mendesak. Nah, ini ya. Nah, scientific objektif. Nah, ya untuk memperkaya teori. Nah, misalkan di sini matematika nih lebih sesuai nih untuk yang matematika terutama untuk mengembangkan teori-teori yang mungkin bisa diturunkan dari teori-teori yang sudah dipelajari. Bagi yang suka misalnya ada saya sukanya ini loh, sukanya bidang-bidang analisis. Nah, analisis matematika ada analisis real, ada analisis kompleks, nih gitu ya. Nah, kemudian saya ingin penelitian di bidang itu. Saya ingin menemukan teori baru, gitu ya. Yang saya pelajari itu, nah, misalkan saya pelajari di situ di analisis real, saya mempelajari ruang, ya, ada ruang Gilbert. Saya mempelajari ruang Gilbert. Saya mempelajari ruang Banach, misalkan begitu. Saya mempelajari ruang Gilbert, saya mempelajari ruang Banach, misalnya seperti itu. Nah, saya mempelajari ruang real gitu ya. Nah, yang biasanya mungkin kita lakukan yang misalkan integral. Integral ya sudah di situ di real gitu ya. Nah, bagaimana kalau sekarang kita
di ruangnya itu jadi ruangnya didefinisikan tertentu di dalam ruang Gilbert bagaimana. Mungkin akan ada nanti integral yang memang integral Gilbert atau apa. Kalau misalkan kita sesuaikan ruangnya itu memungkinkan atau enggak. Jadi dieksplorasi ilmu itu seperti itu. Kalau kita menemukan itu, artinya itu akan menjadi acuan peneliti-peneliti yang akan juga tertarik di bidang yang sama. Kita itu nanti jadi akan di reverse gitu. Kalau penelitian kita memang dipublikasi, nanti akan disitasi sama orang lain gitu. Nah itu ya, itu scientific objektifnya itu seperti itu. Kemudian practical objektif itu ya memang memecahkan practical permasalahan yang sedang mendesak. Nah, sekarang misalnya ya itu ya kasus yang sekarang itu yang lagi booming itu juga terkait ini ya, terkait monkeypox itu. Nah, misalkan, so ini bagaimana sih kontribusi matematika untuk berkontribusi dalam menangani permasalahan penyebaran monkeypox. Nah, misalnya itu. Nah, itu praktikal gitu. Memang betul-betul nanti harapannya kita bisa memberikan informasi, memberikan pemikiran, oh itu loh bagaimana sih cara mengontrol penyakit monkeypox itu agar tidak semakin menyebar. Bagaimana pendistribusian atau misalnya kalaupun di situ ada vaksin, bagaimana pendistribusiannya? Nah, itu ya, itu praktikal ya, itu praktikal objektif. Nah, kebenaran ilmiah untuk memperoleh kebenaran ilmiah itu dikembangkan metode ilmiah yang memiliki pola umum, yaitu kerangka penelitian ilmiah. Nah, di sini kita harus nanti membangun kerangka penelitian kita ya, di dalam eh, penelitian yang harus kita ini ya harus punya kerangka ini ya gitu agar jelas gitu pola penelitian kita nanti itu jelas ya. Nah, model umum kerangka penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah itu merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang didasarkan pada metode ilmiah. Nah, itu ya, serangkaian kegiatan yang sistematis didasarkan pada metode ilmiah. Metode ilmiah itu sama saja seperti pada saat dulu kita akan belajar ya, belajar biologi ketika biologi kita itu sebetulnya belajar metode ilmiah bukannya di SMP kalau tidak salah. Metode ilmiah di SMP itu dulu pernah dijelaskan gitu ya. Kalau tidak ada 5 tahap metode ilmiah, menemukan masalah, nah kayak gitu loh ya, menemukan masalah, kemudian menemukan metode, menggunakan metode apa, kemudian menyelesaikan, menginterpretasi, kemudian mengevaluasi, nah atau apalah pada saat itu ya. Nah, sebetulnya intinya sama saja ya, metode ilmiah yang kita pelajari bahkan di bangku SMP dengan sekarang itu ya sebetulnya ya sama gitu secara ini ya. Tapi mungkin prosedurnya di sini karena memang penelitiannya untuk ke skala yang lebih besar, barangkali di sini langkah-langkah atau yang ada di dalamnya gitu ya, apa-apa step yang harus dilalui itu mungkin di sini lebih kompleks itu saja sebenarnya ya gitu. Nah, penelitian ilmiah merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang didasarkan pada metode ilmiah. Nah, ini metode ilmiah ya sekali lagi. Tujuannya mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan atau pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Nah, harapannya ya dapat jawaban secara ilmiah gitu ya. Kalau kita ingin jawaban secara ilmiah, nah kita tidak bisa tidak dengan meneliti gitu ya. Dengan misalnya cuma searching gitu saja ya, searching di Google, kita menemukan jawaban itu. Tetapi kan kita juga eh, masih punya rasa ini ragu, betul apa enggak sih seperti itu gitu ya. Jadi penelitian itu sebetulnya mengkonfirmasi kembali, betul nggak sih itu benar seperti itu gitu. Makanya di penelitian ada juga penelitian yang penelitian misalnya bidang pendidikan itu nanti bisa juga ada penelitian ada penelitian tindakan kelas, ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif, ada juga R&D. Nah, seperti itu. Jadi ada penelitian yang hipotesis, ada juga yang penelitian yang nanti itu juga eh,
penelitian yang hipotesis, ada penelitian yang memang penelitian studi kasus. Nah, itu nanti ada macam-macamnya itu banyak. Kebanyakan kalau di matematika penelitiannya itu studi kasus gitu ya. Studi kasus atau studi pustaka yang dilengkapi dengan studi kasus. Nantinya itu seperti itu. Kalau di pendidikan, pendidikan matematika biasanya lebih banyak penelitian itu nanti kualitatif, kuantitatif gitu ya. Nanti biasanya di situ ada hipotesis penelitian. Hipotesis itu eh, yang dimaksud dengan hipotesis penelitian sendiri adalah apabila sebetulnya satu fenomena itu sudah terjadi. Satu fenomena sudah terjadi, kemudian kita berusaha untuk meyakinkan lagi gitu. Betul nggak itu memang betul-betul terjadi seperti yang sudah disampaikan itu. Jadi kita masih ada tanda tanya di sini. Nah, makanya di situ dibangunlah hipotesis penelitian. Kalau jadi hipotesis nanti ada hipotesis diterima, ada hipotesis ditolak. Kalau diterima itu artinya yang benar itu kita, yang benar itu apa yang kita sangkal. Oh, itu tidak benar loh bahwa menurut misalnya gini, penelitiannya tuh misalnya begini, sudah ada yang menyatakan bahwa yang mempengaruhi prestasi belajar dari mahasiswa, yang mempengaruhi prestasi belajar dari mahasiswa atau kesuksesan belajar mahasiswa itu, yang mempengaruhi itu adalah misalnya eh, daya juang, misalnya daya juang. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita menyangkal itu sudah ada yang meneliti. Kita menyangkal itu, oh, sepertinya bukan daya juang deh. Yang mempengaruhi itu adalah kalau daya juang itu kan ada ketekunan, ada tentang bagaimana dia mentalnya bagaimana gitu ya, kekuatan mentalnya, daya juangnya, ketekunan, kerajinan, diantaranya kan itu ya. Nah, kita menyangkal ternyata bukan itu loh gitu. Ternyata mungkin kalau menurut saya nih bukan itu. Menurut saya memang sudah bakat dari ini. Kesuksesan itu sudah bakat alam, sudah dari lahir, sudah dari bawaan. Misalnya seperti itu. Yang mempengaruhi itu. Bahwa anak yang memang dasarnya sudah cerdas dari ini ya mungkin tidak memerlukan effort yang lebih apa besar atau mungkin effortless gitu ya. Itu sudah bisa sukses. Nah, itu kita menyangkal dari apa yang sudah di statement itu. Nah, pada saat kita menyangkal, kita tidak bisa dong menyangkal begitu saja tanpa kita melakukan penelitian, gitu kan? Nah, sangkalan ini yang disebut dengan hipotesis. Ya, kita menolak itu. Apabila hasil penelitian kita nanti ternyata menolak menolak H0 misalnya. Itu artinya nanti betul penelitian kita itu mau memang betul ya ternyata yang mempengaruhi kesuksesan belajar mahasiswa itu adalah sebetulnya kemampuan bawaan gitu. Tetapi kalau misalkan H0 kita diterima, H0-nya diterima, justru yang diterima itu nanti yang terjadi adalah apa hasil yang kita lakukan penelitian kita yang salah, yang sebelumnya itu yang betul, gitu ya, yang dinyatakan sebelumnya bahwa kesuksesan itu yang mempengaruhi adalah daya juang mahasiswa itu untuk sukses. Nah, nah itu ada metode-metodenya tentunya yang akan kita pelajari lebih lanjut ya, gitu. Nah, garis besar kerangka penelitian ilmiah itu dimulai dari adanya permasalahan yang perlu dicari jawaban atau pemecahannya secara ilmiah. Ya tentu ya, di sini ada permasalahan dulu. Nah, permasalahan ya, permasalahan itu ada, jadi tidak tidak dicari pun sebetulnya ada. Hidup itu adalah kumpulan dari permasalahan, intinya kan seperti itu. Ya, pertemuan antara aspek objektif ya permasalahan dan aspek subjektif. Nah, dorongan mencari jawaban ini untuk ini merupakan titik tolak ya dari semua penelitian. Permasalahan untuk kita mencari jawaban kan seperti itu ya. Tentu ini eh, memang sudah logis ya di dalam satu penelitian. Ada permasalahan, kita mencari jawaban, kita mencari solusinya itu.
Nah, jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan. Peneliti mencoba menggali khasanah pustaka untuk mencari teori atau konsep yang relevan dengan permasalahan yang diajukan. Peneliti mulai membaca dan membaca hasil bacaannya, menelaah, dan kemudian membandingkan, mempersoalkan, mencari-cari alternatif jawaban yang sesuai. Ini ya. Jadi, meneliti itu kalau kajian pustaka, nah, penelitian kajian pustaka terutama untuk mahasiswa matematika nih gitu cocok gitu kalau penelitian kajian pustaka karena kan penelitian matematika terutama matematika murni kadang-kadang juga bisa meneliti itu tanpa ada studi kasus tidak menggunakan data ya itu studi pustaka saja juga bisa menemukan teorema baru bisa membuktikan satu teorema gitu ya bisa menurunkan sifat-sifat dari satu teorema bisa menyusun satu akibat dari teorema, gitu ya. Bisa menyusun corollary, gitu ya. Bisa menyusun remark. Nah, itu adalah apa-apa yang bisa dikerjakan oleh eh, penelitian-penelitian murni. Nah, misalkan dari matematika itu, ya ini gitu ya, penelitian pustaka. Peneliti mulai membaca dan membaca hasil bacaannya, menelaah dan kemudian membandingkan, mempersoalkan, mencari-cari alternatif jawaban yang sesuai. Jadi begini, ada satu memang ini sudah pattern gitu ya, pattern itu sudah jadi seperti eh, ya dikatakan itu pola atau mungkin sudah menjadi bentuk rumus gitu ya, pattern gitu. Ketika kita menemukan satu permasalahan yang kita keteliti. Nah, gini ya. Cara kita meneliti itu nanti gini. Ada masalah. Nah, dari masalah itu kemudian kita coba mengeksplorasi referensi-referensi terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, ketika kita menghimpun referensi, mengkolek referensi dari banyak tulisan, dari banyak sumber, nah itu nanti akan muncul satu perdebatan. Nah, perdebatan-perdebatan di dalam apa namanya, di dalam penelitian-penelitian yang sudah dikerjakan oleh orang lain itu apa sih perdebatannya yang masih diperdebatkan, yang masih menjadi eh, apa namanya yang masih menjadi bahan yang perlu didiskusikan mendalam oleh peneliti. Nah, itu nanti akan memunculkan masalah terbuka. Oh, masalah terbukanya itu ini loh dari perdebatan-perdebatan itu. Itu ya. Masalah terbuka yang kita teliti inilah kemudian yang kita ambil menjadi masalah pokok di dalam penelitian kita. Gitu ya. Itu ya. Peneliti mulai membaca dan membaca hasil bacaannya, menelaah, membandingkan, mempersoalkan, mencari alternatif jawaban yang sesuai. Nah, kemudian dengan metode yang sesuai, kita coba menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu ya. Nah, mekanismenya, nah penalaran. Nah, ada penalaran deduktif maupun induktif. Apa itu deduktif? Kalau misalkan kita mau bikin satu paragraf. Nah, apa itu deduktif? Apa itu induktif? Deduktif itu analisanya secara logika sama, ya. Kalau deduktif itu sebetulnya dari misalkan dari yang awal. Jadi topiknya itu dari awal itu kita sudah dapat topik dulu, baru kita jabarkan gitu ya. Kalau induktif itu sebetulnya dari apa-apa yang sudah detail-detail dulu gitu ya, baru nanti kita simpulkan secara mengerucut. Nah, itu induktif. Kalau deduktif itu misalnya dari satu poin gitu, kemudian di situ kita turunkan gitu ya. Jadi temanya itu ada di awal gitu ya, baru nanti kita kembangkan ini itu. Kalau induktif, nah dari apa-apa yang dipelajari secara luas, baru di situ kita kerucutkan ke satu poin, satu titik gitu ya. Analisis, sintesis, spesifikasi, kemudian generalisasi ini
menganalisis. Menganalisis itu artinya ya menyelesaikan lah ya, menyelesaikan dari permasalahan itu dengan metodenya yang tepat gitu ya. Itu menganalisis. Satu permasalahan betul-betul kita kaji gitu ya, dikaji secara menyeluruh. Diselesaikan dengan teknik atau mungkin tahap metode yang tepat, dianalisa gitu ya. Sintesis, kalau mensintesis itu biasanya begini. Mensintesis ada dari beberapa penelitian. Beberapa penelitian ini ada hasil. Semuanya ini ada hasil, gitu ya. Hasil penelitian A, hasil penelitian B, C, D, E, F. Nah, kita juga ingin meneliti di bidang yang sama dengan penelitian A, B, C, D, E, F itu, gitu. Dari apa yang dihasilkan oleh A, B, C, D, E, F, nah, kemudian di sini kita mensintesa, kita menyimpulkan, jadi kesimpulan yang besar. Nah, kalau di dalam penelitian itu kita bisa melakukan bibliometric analysis. Nah, bibliometric analysis itu dengan kita tuh pelajari banyak pustaka ya, kemudian kita itu dari banyak pustaka itu kemudian kita analisa, di situ sebetulnya bagian mana yang masih berpeluang besar untuk kita teliti, atau mungkin juga bisa begini, dari banyaknya referensi yang kita pelajari, itu referensi itu bisa ribuan loh. Dari ribuan itu kira-kira kesimpulan kesimpulan di satu titiknya ini apa sih kesimpulan utamanya? Kadang-kadang kita tuh kan banyak gitu. Banyak menemukan referensi tentang, coba searching saja di Google Scholar. Kita ketik misalnya satu permasalahan tertentu. Misalnya masalahnya di sini tentang eh, apa ya, yang sekarang itu lagi booming, pinjol, tentang pinjaman online. Kita tulis di Google Scholar, kita buka Google Scholar di Google. Nah, kemudian kita tulis di situ pinjaman online. Nah, ketika itu akan muncul itu ribuan ribuan referensi terkait dengan pinjaman online. Nah, ribuan. Kita kerucutkan ini dari ribuan itu. Karena kalau ribuan itu juga susah kita menganalisisnya ya, gitu. Masih kita kerucutkan, oke, saya mau di tahun 2024 saja. Di tahun 2024, artikel-artikel yang tentang pinjaman online itu akan muncul semuanya. Dan itu juga banyak biasanya ya. Bisa jadi ratusan, masih dalam hitungan ratusan juga. Nah, ini sebetulnya ada software-software yang bisa kita pelajari untuk analisis bibliometrik, ya. Itu nanti kalau misalkan di situ systematic review, reviewnya itu memang sistematik, nanti kita eh, bisa menggunakan e-views. Kemudian nanti kalau mahasiswa itu mau sebetulnya bisa dipelajari itu, gitu ya. Nanti bisa membuat satu kesimpulan yang dinamakan dengan meta analisis, gitu ya. Jadi mensintesis itu sebetulnya adalah menyimpulkan dari beberapa teori-teori itu yang mencakup semuanya, misalnya mensintesa. Atau gini, dari beberapa referensi itu kita bangun satu apa satu eh, satu teori yang baru. Nah, itu mensintesa. Tetapi mensintesa ini dilandaskan pada yang sudah dilakukan oleh orang lain ini, gitu. Kita bisa dengan cara, oh yang ini saya masukkan semua poin-poin yang ini biar itu digabung. Tetapi ini mensintesa ini juga ada ilmunya, tidak sembarangan. Spesifikasi. Spesifikasi itu ya tentu di sini eh, menspesifikasi, mengerucutkan tadi dari yang luas, kemudian dispesifikasi. Dispesifikasi yang bagian yang mana nih? Spesifikasi itu adalah bagian yang kita eh, betul-betul mau kita teliti saja, bagian kecilnya gitu ya. Ya, bisa juga maksud spesifikasi itu juga eh, dalam sampel, itu juga bisa, dalam sampel tertentu yang kita kerjakan. Harapannya bisa nanti kita eh, mengembalikan untuk menyimpulkan ke keadaan yang lebih luas. Nanti keadaan yang lebih luas kita menyimpulkan itu namanya generalisasi.
Seperti itu. Nah, setiap saat dilakukan pengujian secara logik maupun empirik. Nah, setiap saat dilakukan pengujian secara logik dan atau maupun empirik. Nah, ini ya, pengujian. Nah, logik dan empirik itu bagaimana sih sebetulnya? Logik itu logis. Penelitian itu kan harus logis gitu ya. Pengujian itu secara logik. Bener nggak ini secara logika? Kita kan belajar ilmu logika di matematika. Nah, itu bermanfaat loh kita belajar ilmu logika itu gitu ya. Nah, kemudian empirik. Nah, empirik itu gini. Ketika kita mau meneliti, empirik itu jadi seperti eh, apa adanya yang terlihat gitu ya. Empirik itu seperti apa adanya yang terlihat gitu ya. Kita memberikan, kita mau meneliti. Contohnya seperti ini. Memang ada syarat ya, penelitian itu ya harus logis, harus empirik. Jadi gini, kalau empirik itu sesuai dengan eh, aslinya gitu, kita tidak memanipulasi atau apa. Tetapi biasanya empirik ini betul-betul apa sifatnya apa subjektif gitu ya empirik itu. Jadi misalnya begini, kita berjalan eh, berpapasan, berpapasan dengan misalnya ini berpapasan dengan cewek gitu ya, cowok ini cowok saya lagi jalan, ada berpapasan dengan cewek gitu, cewek lagi jalan gitu di jalan gitu kan, tiba-tiba dia mengedipkan mata, cewek ini mengedipkan mata, gitu ya, mengedipkan mata. Nah, si cowok ini apa dia yang dia rasakan gitu ya? Wih, jangan-jangan dia berprasangka. Wah, dia itu mengedipkan mata ke saya. Nah, si cowok ini sudah menyimpulkan berdasarkan apa yang dia lihat. Oh, dia mengedipkan mata. Jangan-jangan dia tertarik sama saya. Kan gitu ya. Dia tertarik sama saya. Ada beberapa beberapa kemungkinan kan. Jangan-jangan dia tertarik sama saya. Jangan-jangan dia itu memang ya memang apa ada gangguan mata seperti itu ya berkedip-kedip sendiri. Jangan-jangan dia kelilipan pada saat jalan gitu. Jadi ini memunculkan ide-ide penelitian berdasarkan apa? Berdasarkan yang terjadi yang betul-betul nyata di depan mata empiris gitu ya. Itu juga jadi penelitian. Nah, makanya ada juga penelitian itu yang begini. Misalnya, eh, dari foto, dari satu foto itu bisa dijadikan satu penelitian. Nah, misalnya ini temanya tuh tema olahraga. Tema olahraga kemudian di situ ada foto, ada foto. Eh, ini di sini ada yang tahu nggak? Misalkan olahraganya itu olahraga volley. Ada yang tahu? Volley, olahraga voli, olahraga mungkin kasti atau kasti itu sama nggak sih dengan apa apa yang di India itu apa olahraga apa tuh apa sih ya itu? Nah itu sama nggak sih itu gitu. Nah eh, kri- kriket ya kriket. Nah misalnya di situ ada satu foto di situ foto gerakan yang sedang membawa apa membawa alat-alat yang untuk mukul itu ya misalnya gitu. Nah, dari foto itu kemudian ada ide penelitian, bisa gitu ya. Dari foto itu ada ide penelitian. Nah, berapa derajat seharusnya posisi yang tepat agar bisa melakukan lemparan atau pemukulan yang tepat. Nah, seperti itu. Itu juga satu penelitian empiris, ya. Tetapi di sini selain empiris juga harus logis. Nah, itu logis apa enggak gitu ya. Penelitian itu harus logis gitu. Kalau tidak logis ya namanya nanti kita bisa-bisa penelitiannya itu ngelambiar, tidak bisa dipertanggungjawabkan, mengada-ada. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada a priori, anggapan umum yang subjektif, a posteriori itu anggapan yang didasarkan pada teori. Nah, ini ya. Jadi secara subjektif itu kita juga punya opini, tetapi juga didasari atau dikuatkan dengan landasan teori.
Nah, a priori bermula dari konsep atau batasan yang telah dikembangkan oleh peneliti, a posteriori berdasarkan dari hasil penelitian. Jadi, sebetulnya di sini penelitian itu dua itu harus tercakup dua hal itu. Secara a priori yang dari kita sendiri itu punya opini-opini, baru kemudian diperkuat dengan hasil-hasil penelitian orang lain. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat jawaban penelitian, tapi eh, sifat-sifat jawaban penelitian itu ya sebagai jawaban final terhadap permasalahan penelitian. Jawaban tadi walaupun dianggap sebagai jawaban yang paling benar, namun masih akan dibuktikan lagi pada tahap lain. Nah, itu ya jawaban pertama di atas merupakan konklusi yang diperlakukan sebagai tesis, sedangkan jawaban yang kedua dipandang sebagai konklusi sementara dan diperlakukan sebagai hipotesis, gitu ya. Ada hipotesis, kemudian ada tesis. Tesis itu bukan tesis ini ya, tesis disertasi gitu bukan ya. Nah, artinya di sini eh, dalam istilah penelitian itu ini sebenarnya ya konklusi. Konklusi itu nanti sebagai istilahnya itu tesis itu konklusi itu sebenarnya. Jika jawaban itu diperlakukan sebagai hipotesis, maka masih ada satu tahap lagi yang harus dilewati, yaitu pembuktiannya, gitu ya. Ya, hipotesis seperti yang saya tadi sudah sampaikan, yaitu memang harus dibuktikan. Anda menghipotesiskan sesuatu, menyangkal dari satu penelitian yang sudah ada. Nah, itu Anda menyangkal itu bagaimana? Anda harus melakukan penelitian. Harus melakukan penelitian terkait dengan itu, gitu ya. Nah, nah ini ya, kalau contoh-contoh, hmm, nah mungkin sedikit ini contoh riset. Misalkan risetnya itu di manajemen kesehatan. Jadi di sini penyampaian jasa, ada kepuasan, ada beberapa variabel, ada penyampaian jasa, kepuasan pasien, citra rumah sakit, loyalitas pasien. Nah, di sini kerangkanya gitu ya. Jadi di sini kita bisa membuat kerangka seperti ini. Nah, di sini kan sebetulnya variabel apa variabel terikatnya, misalnya di sini kepuasan pasien. Nah, kepuasan pasien dari rumah sakit gitu ya, di situ apa saja yang berpengaruh gitu. Penyampaian jasa, kemudian citra rumah sakit, loyalitas pasien. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dibuat kerangka dulu. Mana yang sebagai variabel eh, variabel terikat, mana sebagai variabel bebas. Kalau misalkan di situ kita menambahkan ada misalkan variabel moderator, juga ada variabel moderator itu gitu. Apa variabel moderatornya gitu. Artinya kalau variabel moderator itu dari variabel bebas itu masih ada pengelompokan lagi gitu ya. Ada pengelompokan lagi misalkan dikelompokkan berdasarkan apa? Misalnya dikelompokkan berdasarkan ada tinggi rendah biasanya tinggi rendah sedang gitu. Itu nanti ada muncul variabel moderator eh, untuk satu variabel tertentu misalnya gitu ya. Nah, kemudian contoh model penelitian strategik. Nah, strategi itu misalnya di sini intensitas perencanaan strategis. Nah, di sini faktor apa yang eh, berpengaruh? Ada faktor manajerial, faktor lingkungan, faktor organisasional, kinerja keuangan. Sementara faktor organisasional juga ada pengaruhnya ke kinerja keuangan. Artinya di sini juga bisa ditarik panah, ditarik hubungan. Ya, saling berhubungan juga selain hubungannya langsung ke intensitas perencanaan strategik juga eh, di sini faktor organisasional itu berpengaruh ke kinerja keuangan, gitu ya. Nah, kemudian di sini masih ada apa? Research gap. Nah,
Ini research gap itu ada permasalahan dalam kehidupan. Dari mana kita dapat mengembangkan model research gap itu adalah penelitian murni gitu ya. Kemudian permasalahan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah penelitian aplikasi. Nah, nanti teman-teman semua deskripsi itu dua ini yang bisa kita kembangkan. Research gap itu artinya dari penelitian murni, dari matematika terutama yang suka bidang-bidang mungkin analisis aljabar, tapi ini teoritis ya gitu. Nah, ini bisa yang penelitian ini berarti research gap. Nah, penelitian dalam kehidupan sehari-hari nanti aplikasi. Misalnya pemodelan itu aplikasi, TRO itu aplikasi, program linier itu aplikasi, model linier aplikasi, persamaan regresi aplikasi. Jadi banyak sekali penelitian aplikasi, ya gitu. Nah, penelitian murni tentunya di sini nanti harus betul-betul mempelajari konten matematisnya dalam hal ini ya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya berarti ya di sini untuk tujuan riset nanti pertemuan berikutnya saja. Tetapi sebelumnya di sini saya akan sebentar eh, mungkin RPS ya. Coba kita lihat RPS kita. RPS ke mana ya? Ini belum sih. Ini nih. Nah, nanti juga banyak di sini yang akan. Nah, ini ya. Kalau topik-topik dalam metode penelitian itu banyak sebenarnya. Itu tadi pengantarnya saja. Jadi di sini, nah ini diantaranya ya. Nah, ini materinya paling tidak ya. Banyak kalau metode penelitian. Nah, hakikat ilmu pengetahuan, unsur-unsur ilmu pengetahuan, metode-metode yang digunakan penelitian, proses ilmiah. Nah, itu ya, penelitian murni terapan produk itu nanti seperti apa. Nah, itu kemudian eh, masalah, rumusan masalah, landasan teori, eh, perumusan hipotesis itu nanti bagaimana, nih, kayak gitu ya. Sampai dengan nanti di sini ada hipotesis deskripsi, komparatif, asosiatif, probability sampling, semua teknik sampling akan dipelajari gitu ya. Variabel penelitian, paradigma penelitian, landasan teori, pengajuan hipotesis, teknik sampling, analisis data, penyusunan penelitian. Sebetulnya itu ya konten yang ada di dalam metode penelitian. Nah, di sini nanti project ya, projectnya itu nanti sebelum UTS itu sudah jadi bab satu di dalam bab satu proposal. Artinya di situ bab satu proposal itu meliputi apa saja? Itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, gitu ya, manfaat penelitian. Dan nanti di setelah UTS itu melanjutkan proyek itu, mengerjakan yang bab 2 sampai dengan bab 3 dan sedikit bab 4. Seperti itu. Itu yang akan dilakukan oleh mahasiswa nanti. Nah, oleh karena itu, ini ya gambaran apa-apa yang akan dipelajari, saya kira nanti bisa dibaca di sini. Nah, kemudian di sini untuk ke pertemuan selanjutnya, nah, mahasiswa mohon untuk nanti bisa nanti bisa memilih satu topik ya, satu topik memilih satu topik penelitian gitu. Misalnya yang diminati atau memang yang direncanakan untuk nantinya itu misalnya jadi skripsi atau jadi tulisan gitu silahkan. Nanti tolong temanya gitu ya. Nanti bisa dituliskan ya kalau sudah jadi judul ya nggak masalah. Seperti
seperti judul begitu. Nanti masing-masing mahasiswa berusaha menceritakan di dalam satu outline gitu. Nah, apa yang ingin misalnya dari tema itu, nah apa yang ingin diteliti dari tema itu gitu. Atau judul, kemudian outline itu dulu yang diminta, nanti dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Nanti masing-masing mahasiswa menceritakan. Sebetulnya mahasiswa itu inginnya penelitian saya itu inginnya ini. Inginnya misalnya temanya tentang yang aljabar abstrak. Kemudian saya terbayang judulnya nanti di penelitian saya itu tentang ini loh, tentang teorema Fermat dan aplikasinya untuk apa, misalkan seperti itu. Nah, berikan sedikit online atau deskripsikan di situ. Nah, nanti silakan di situ bisa dibikin mungkin PPT gitu ya, PPT dalam dua atau 3 slide gitu bisa ya. Jadi itu tugasnya untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk pertemuan kedua nanti gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Izin Bu, Ya, ya silakan. berarti nanti tugasnya itu mencari tema untuk skripsi atau ya metode penelitian gitu, Ya, untuk metode penulis. terus dibikin PowerPoint. Nanti untuk minggu Iya, depan dibikin dijelasin. PowerPoint aja. Nanti biar kalau misalkan cuma dituliskan dalam bentuk Word itu kadang kalau ditampilkan itu terbacanya itu jadi kurang terbaca gitu ya. Kalau itu nanti dalam bentuk PowerPoint misalnya di situ temanya apa, tema yang diinginkan apa, kemudian kalau ada judul, oh nanti bayangan saya, nah ini masih rencana tentunya ya, ya nanti masih bisa berubah, tapi belajar dulu, nanti judul yang baik itu seperti apa, nah kira-kira pemilihan topik yang baik itu seperti apa kita pelajari di sana. Nah baru kemudian di situ diberikan sedikit deskripsinya. Maksudnya penelitian ini yang saya maksud mau melihat apa sih penelitian ini sebenarnya gitu ya. Kalau tidak ada deskripsinya kan kita juga nggak tahu maksudnya mau ngapain sih ini. Oh, saya mau memodelkan ini. Nanti menurut saya itu apa yang saya bayangkan itu seperti ini gitu. Ada deskripsi outline-nya seperti itu. 2, 3, mungkin 5 gitu juga tidak masalah kan gitu. Nah, nanti baru setelah, oh saya mau topik itu, yang tahap berikutnya baru mencari referensi sebanyak mungkin terkait dengan apa yang disukai itu gitu ya. Jadi terus bertahap sampai nanti di apa ketika UTS ya nanti itu gitu. Yang dihasilkan itu adalah tidak ada kan UTS tertulis untuk metodologi penelitian kan gitu. Yang mengumpulkan itu nanti gitu. Harapannya itu kontinu, tidak berubah-berubah dan tidak dari ngopi dari mana tiba-tiba plek jadi enggak ada prosesnya gitu ya. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Belum ada, Bu. Iya, oke. Cukup Berarti Bu. ini untuk pertemuan hari ini saya kira kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya gitu. Nanti mahasiswa bisa mulai mencari-cari searching-searching topik yang tentunya topiknya itu yang bermanfaat, menarik dan nanti kebayang gitu penyelesaiannya seperti apa. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian, atas kehadirannya pada eh, pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Ya, sama-sama.